Selamat pagi kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada pelatihan hari ini. Ini akan dimulai dengan sesi pertama, yaitu manual brewing yang akan dibawakan oleh Yuni Atisha. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini berarti hari ini yang ikut sesi pertama itu ada Kota Kupang, Toraja, sama Jabodetabek ya teman-teman ya. Semangat ya teman-teman ya, masih pagi. Iya Kak, semangat. Kita mau mulai acaranya. Kita mulai masuk ke materinya dulu nanti. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman udah pada sarapan belum nih? Biar makin semangat sarapan dulu. Tidak. Ya, Aduh, belum. Nyemil. sambil bikin kopi, Bu. Kita masuk ke bagian pertama. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Atisha. Hari ini saya akan menyampaikan materi manual brew ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke langsung ke manual brew, ada beberapa dulu nih yang bakal saya bahas. Yang pertama itu next. Nah, saya bakal ngebahas ada beberapa jenis kopi, beberapa proses pasca panen, level roasting atau profile roasting, dan baru nantinya masuk ke manual brew. Setelah itu istilah-istilah yang biasa kita gunakan dalam proses penyeduhan. Baru kita ke teknik dan metode penyeduhan, teman-teman ya. Nah, yang pertama itu beberapa jenis kopi. Ada berapa sih jenis kopi itu teman-teman? Jenis kopi itu ada 4. Cuma kita bahasnya hanya 2 ya teman-teman, karena itu yang lebih umum dan lebih familiar, sering dijumpai lah sama kita juga. Nah, ada 4 itu ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Ya, tapi balik lagi, saya membahas 2 yang umum ya teman-teman, yaitu Arabica dan Robusta. Nah, Arabica ini dapat tumbuh di ketinggian 1000 mdpl ke atas. Pohon Arabica memiliki pohon yang lebih lemah. Ya, terserang hama. Lalu Arabica ini memiliki rasa yang bervariasi atau kaya rasa dan juga cenderung lebih asam. Untuk biji kopinya sendiri itu, biji kopi Arabica dia bentuknya lebih lonjong dan memiliki garis tengah yang tidak tegak lurus kayak yang ada di gambar itu teman-teman. Di bawah itu ada gambarnya. Nah, itu Arabica. Dia punya garis tengahnya nggak tegak lurus ya teman-teman. Nah, selanjutnya Arabica itu memiliki kadar kafein yang rendah. Sementara Robusta tumbuh di ketinggian 800 mdpl ke bawah. Memiliki pohon yang lebih kuat yang tidak mudah terserang hama. Ya, memiliki rasa yang cenderung pahit. Biji kopi berbentuk lebih bulat dan memiliki garis tegak lurus teman-teman. Di gambar juga ada tegak lurus. Kalau misalkan tadi yang dibilang Arabica itu kan bergelombang. Nah, itu di gambar tuh Arabica ada gelombangnya gitu teman-teman. Kalau misalkan yang Robusta itu dia lebih tegas, dia lurus. Sementara untuk kadar kafeinnya, Robusta ini kadar kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica ya teman-teman. Kalau misalkan kadar kafein Arabica itu bisa di bawah 1%. Kalau misalkan kadar kafeinnya Robusta sendiri ini di atas 1% teman-teman. Ya. Selanjutnya, nanti akan ada sesi pertanyaan di akhir bahasan. Nanti kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, tadi saya ngebahas tentang
jenis-jenis kopi ditulis dulu aja sama teman-teman. Nanti di akhir baru kita tanya jawab ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke pasca panen. Pasca panen itu setelah kopi dipetik ya. Proses pasca panen. Nah, itu dibagi dua. Ada yang wet hull, ada yang dry hull. Wet hull ini dibagi dua lagi teman-teman. Ada full wash dan ada semi wash. Sementara yang dry hull itu ada natural dan ada honey. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas lebih lanjut tentang proses pasca panen, ini ada gambar buah kopi atau ceri kopi beserta lapisannya nih teman-teman. Nah, nomor satu itu center cut itu tempat tumpunya tunas. Ya. Jadi bagian paling dalam dari biji kopi ada lagi. Kedua itu beans atau biji kopi yang kita pakai, yang nantinya diproses ini. Sampai proses itu biji kopi yang dipakai. Kemudian yang ketiga itu ada silver skin. Silver skin ini lapisan yang membungkus teman-teman. Itu tuh biasanya lebih isi. Dia kalau misalkan suka lihat ada yang warnanya lebih, yang suka gitu. Nah, kayaknya itu silver skinnya. Yang keempat buat parchment itu kulit pelindung biji kopinya dia lebih tebal daripada silver skin. Nah, yang kelima ada mucilage ya teman-teman. Mucilage itu lendir atau lapisan lendir yang melapisi parchment itu, pelindung parchment. Yang keenam itu pulp atau daging buah kopi ini. Dan yang ketujuh itu outer skin atau kulit luar kopi. Yang cherry kopinya yang biasanya dipetik warna merah, nah itu dia warna merahnya itu. Yang biasanya jadi kaskara itu bagian nomor 6 dan 7. Apa sih kaskara? Nah, nanti ada penjelasannya juga. Next. Kita masuk ke full wash. Ya. Full wash itu gimana sih full wash? Nah, full wash itu dipanen. Setelah dipetik udah panen, disortir. Disortir itu dia biasanya diemin di bak yang berisi air. Habis itu beansnya tuh dimasukin. Si kopi-kopi itu dimasukin, yang di atas itu tidak dipakai karena kualitasnya kurang baik. Yang dibutuhkan yang kualitasnya baik. Nah, yang tenggelam itu yang masuk ke proses selanjutnya, yaitu pulping atau pengupasan. Apa sih yang dikupas? Nah, yang dikupas ini tadi outer skin atau kulit luarnya sama pulpnya. Nah, setelah dikupas, difermentasi atau direndam ya selama 12 sampai 36 jam. Itu untuk menghilangkan mucilage yang masih menempel pada parchment. Kemudian setelah bersih dari mucilage, udah nggak ada lagi mucilage-nya, itu setelah itu dijemur ya teman-teman. Setelah itu dijemur sampai kadar air 12%. Setelah dijemur sampai kadar air 12%, itu di cooling atau dikupas parchmentnya atau gabah. Next. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, teman-teman, dikumpulin dulu aja, dicatat dulu aja. Nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya juga.
Ya, terus habis itu kita lanjut masuk ke semi wash. Nah, semi wash itu ada panen, terus disortir, dipulping, difermentasi sekitar 1 malam, terus habis itu dijemur. Kadar air mencapai 40 atau 50%, dia dikupas, dihuling, kupas gabah ya. Terus habis itu dijemur lagi. Jadi 2 kali penjemuran di semi wash ini. Terus selanjutnya ada honey. Nah, honey ini masuknya dry hull nih, teman-teman. Jadi dia dipanen, disortir, dipulping, dijemur, dihuling. Nah, pulpingnya ini dikupasnya kan sama mucilage-nya dibiarkan dan langsung dijemur gitu, teman-teman. Jadi penjemurannya itu termasuk sama mucilage-nya. Karena mucilage ini mengandung glukosa, nah itu yang membuat lapisan honey-nya nanti. Setelah dijemur sampai kadar air 12%, kemudian dihuling. Ya. Next, natural. Next, oke, bentar. Kalau natural itu dipanen, disortir, dijemur langsung sama kulit-kulitnya. Ya. Habis itu dihuling. Yang sampai dipakainya tuh yang biji kopinya aja. Nah, kalau misalkan kulit-kulit yang tadi dikupas, dipulping, itu bisa digunakan yang dinamakan kaskara. Nah, itu kaskara tuh isinya outer skin sama pulp yang dikeringkan. Itu juga bisa diseduh kaskaranya kan. Dan untuk karakter apa sih bedanya gitu? Karakter full wash, semi wash, honey dan natural. Full wash ini acidity-nya lebih tinggi, bodinya ringan dan kopinya lebih clean. Sementara untuk semi wash itu rasa yang dihasilkan tuh lebih ke herb. Acidity-nya rendah, bodinya kuat. Nah, kalau honey, sweetness-nya dia tinggi. Acidity-nya balance, bodinya kuat. Kalau natural, dia lebih berkarakter rasanya ya. Macam-macam gitu, bervarian. Bisa fruity-fruity, itu bisa acidity-nya rendah dan bodinya kuat, teman-teman. Iya, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, dikumpulin aja dulu, dicatat dulu aja, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, ke level roasting. Level roasting atau profile roasting. Itu ada light, medium, dark. Ya. Light itu dia warnanya coklat agak lebih muda. Dengan medium itu coklat. Kalau dark itu coklat tua. Lebih ke hampir hitam malah. Nah, apa sih bedanya ini? Nah, ini mempengaruhi juga nih teman-teman. Kalau light itu acidity-nya tinggi teman-teman. Karakternya ya, kalau profile roastingnya ini light, acidity-nya tinggi. Bodinya belum terbentuk. Sweetness pun belum terbentuk teman-teman. Ya. Yang medium, acidity dia balance. Body sudah terbentuk, sweetness juga sudah terbentuk. Kalau dark, ini acidity-nya rendah. Bodinya kuat dan lebih bitter. Ya. Oke, ke selanjutnya manual brew. Apa sih manual brew tuh? Nah, manual brew ini proses penyeduhan kopi secara manual tanpa menggunakan mesin. Ya, jadi tanpa mesin ya, teman-teman.
Next. Ini istilah-istilah yang biasa kita temuin pada saat proses penyeduhan, teman-teman. Ada gramasi. Apa sih gramasi? Nah, gramasi itu berat kopi atau takaran kopi yang dipakai. Biasanya pakai bahasa gini. Pakai kopi berapa? Berapa gram tuh kopinya? Nah, itu gramasinya berapa? Biasanya gitu. Green size. Tingkat kehalusan gilingan kopi. Ada berapa? Ada 3 umumnya. Ada fine, ada medium, ada coarse. Ya. Kemudian ada rasio. Rasio itu perbandingan kopi dengan air yang digunakan. Jadi misalkan ngegunain 1:15. Nah, 1 gram kopi sama dengan 15 gram air. 1 gram yang kopi berbanding 15 gram air. Ya. Suhu atau water temperature itu biasa yang dipakai suhu air yang digunakan saat proses menyeduh itu gitu. Pouring itu proses menuangkan air pada kopi. Ya, dari megang kettle airnya turun itu namanya pouring. Brewing time atau time brewing itu adalah lamanya waktu penyeduhan kopi atau proses penyeduhan kopi itu. Blooming, proses pelepasan karbon dioksida yang terkandung dalam kopi. Ya. Lalu ada agitasi. Agitasi itu proses yang dilakukan untuk mengubah permukaan atau posisi bubuk kopi, natural ataupun dengan bantuan alat. Ekstraksi itu adalah proses pelarutan zat-zat kopi dengan menggunakan air. Jadi memasak lah. Termasak kopinya. Jadi kan kalau dimasak itu kan dilarutin kan yang zat-zat dalam kopi. Nah, itu ekstraksi. Nah, lalu kita ke metode. Sebelum kita masuk ke metode, kita buka sesi tanya jawab dulu aja kali ya, teman-teman. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, dipersilahkan angkat tangannya dan nanti biar saya unmute. Yang oke, Mas Sutaryo, mic-nya bisa di unmute. Ya, halo. Iya, halo Mas Sutaryo. Halo. Dari mana nih, Mas? Ayo, Pak. Ya, Kak. Dari mana? Ayo. Sorry, dari mana? Indramayu. Oh, Indramayu. Indramayu mana, Mas? Wah. Apa nih, Mas? Nah, ini nih, Kak. Mungkin tadi kayak kadar kafein maupun kayak tingkat kayak kelemahan atau semacam rentan hama dan lain sebagainya. Untuk Arabica Robusta kan sudah ada penjelasannya. Tapi kalau untuk kayak Liberica ya so atau apa itu kayak nggak ada penjelasan dari ini ya, detailnya kafeinnya berapa gitu. Apa sama saja kayak kadar kafein pada Arabica sama Robusta? Kadar kafein? Iya.
kadar kafein di Arabica ataupun di Robusta gitu ya. Nah, kalau kadar kafein di Arabica ini dia di bawah 1%, Mas. Ya, 1% kalau ya. misal di bawah ya, Mas, di bawah 1%, sekitar 0,8-an. Nah, sementara si Robusta ini di atas 1%. Gitu. Nah, kalau untuk kerentanan hama, tadi saya juga bahas tentang pohon kopinya itu akan dijelasin di tahap selanjutnya, Mas. Ya, nanti jadi Masnya Siap, Kak. kalau lolos, nah udah sampai Jakarta nih, nanti kita akan ada kunjungan, Mas. Kunjungan ke kebun itu. Gitu. Baik, Kak. Jadi Masnya harus semangat untuk lulus, Mas. Ya, pasti. Oke. Ada lagi Mas yang ditanyain? Mungkin sampai sekarang itu dulu, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Pertanyaan. Udah nih ya, Mas? Oke, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ya. Friska Lani. Francisca. Oh, Francisca, sorry. Halo, Kak Francisca. Ya, halo. Asalnya dari mana nih, Kak? Samarinda. Samarinda. Oke. Mau bertanya tentang apa nih, Kak? Yang mau saya tanya itu caranya mengetahui kadar air yang dalam kopi yang 12% sama 40% itu. Terus kalau misalnya kadar airnya kurang atau lebih itu efeknya bagaimana? Pengaruhnya apakah kafeinnya berkurang atau gimana? Oke. Ini juga ya, Kak Francisca. Hari ini pembahasan kita itu secara umum, ya. Kalau untuk lanjutan tentang kadar air harus sampai 12% atau gimana, nanti di tahap selanjutnya. Karena kalau saya bahas sekarang nanti bisa sampai 3 hari. Gitu, Kak. Nanti biar kakaknya nih ikutin terus runtutannya. Kalau kakak lolos, kakak bisa ke Jakarta dan kita main ke kebun bareng-bareng. Oke. Gitu, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nalber Andrianus. Halo. Ya, halo Kak. Halo Kak Nalber. Eh, Nalber. Iya bener Kak. Oke. Saya Dari Nalber mana nih Kak Nalber? dari Samarinda Kak. Oh, Tadi, Samarinda juga. Oke. iya, tadi pertanyaan saya sama dengan Mbak Siska Lani gitu, Mbak Francisca, tentang Mm-mm. kadar air 12% itu sebenarnya indikatornya apa sih Kak? Kayak gitu tadi maksudnya Oh, pertanyaan. gitu. Berarti Terus, sudah diwakili juga ya jawabannya? iya, tapi apakah itu juga punya pengaruh terhadap awetnya biji kopi atau bagaimana ya Kak? Itu sih. Oh, kalau pengaruh ada Kak. Dari bisa rusak sendiri itu juga dan terekstraknya juga sih Kak. Gitu. Sama nanti di proses roastingnya. Nanti itu ada juga di tahapan selanjutnya Kak. Siap, siap. Oke. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, Kak Rizal. Ya, terima kasih Kak. Halo. Halo. Rizal, ya. Ya. Kakaknya dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Tengah. Oke. Ini Kak yang mau saya tanyakan. Tadi kan sempat menjelaskan tentang proses itu ada honey dan wash atau proses kering dan proses basah. Untuk perbedaan wash dulu lah. Untuk full wash sama semi wash itu perbedaannya apa? Sedangkan honey untuk beberapa tahun kemarin itu kan sempat booming ada dibagi 3, ada yellow, red, dan black. Nah itu perbedaannya apa Kak? Itu aja dulu untuk dasar. Oke. Tadi perbedaan full wash sama semi wash ya, Kak Rizal. Nah kalau full wash ini 1 kali penjemuran Kak.
Kalau semi wash ini 2 kali penjemuran. Jadi setengah kering itu dia giling. Dihuling. Dikupas parchment ya. Gitu kan. Kalau misalkan semi wash ini kadar air 40 sampai 5 atau 50% itu dihuling. Dikupas parchmentnya terus dijemur lagi, Kak. Kalau yang full wash kan habis di ferment, dijemur sampai kadar air 12%. Ya, kalau misalkan semi wash ini dijemur dulu sampai 40-50% kadar air, dihuling, dijemur lagi. Gitu. Ya. Terus kalau misalkan untuk honey ada red honey, yellow honey sama black honey ya, Kak. Itu memang ada. Ya. Saya menjelaskannya juga sebenarnya itu nanti di Jakarta, Mas. Gitu. Jadi yang sekarang itu yang umum ada aja dulu. Maksudnya yang secara umum yang lebih familiar orang tahu itu honey. Sebelum masuk ke red honey, yellow honey, sama black honey itu, Kak. Gitu. Oke, Kak. Kakaknya semangat ya, Kak. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Dari tadi Samarinda. Ini Denpasar yang mana Denpasar? Ntar dulu nih, ada yang Denpasar nih belum. Muhajir. Halo. Halo, Mas. Ya. Ya. Kakak mau nanya apa nih? Atau kakak dari mana dulu deh? Saya dari Depok. Oh, Depok, ya. Iya. Saya mau nanya mengenai pemilihan kopi. Tadi kan ada ciri khasnya. Terus dalam satu pohon itu bisa ada 2 jenis karakter ya? Dalam satu pohon? Iya. Kan tadi ada Arabica dengan Robusta. Apakah dalam satu pohon bisa ada 2 karakter ini yang dalam satu pohon itu? Wah, itu juga nanti Mas dijawabnya. Oh nanti iya. pas di Jakarta atau tahap selanjutnya. Iya. Oke. Ya Mas ya. Oke. Terima kasih. Nisa Samarinda. Ntar dulu, yang Samarinda tunggu dulu ya. Ini ada yang Bali, Denpasar gitu. Tadi Samarinda udah 3 nih, ya. Arif Oktama, Samarinda juga. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Enis Samarinda dulu deh. Oh, di unmute dulu. Siang, Kak. Oke, selamat siang. Oke, saya Edisa dari Samarinda. Iya. Mungkin yang saya tanyain ini berkaitan dengan tadi ada istilah di manual brew ya, Kak. Masih sangat awam tentang manual brew sih saya. Jadi mau tanya tadi ada rasio perbandingan 1 gram kopi sama dengan misal 15 gram air gitu. Yang saya mau tanyakan kenapa itu pakai gram, Kak, di airnya 15 gram. Sedangkan kan kalau air tuh kita taunya yang awamnya tuh mililiter gitu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Oh, oke. Kenapa kita pakai gram? Itu sebenarnya gimana ya, Kak? Karena kita perbedaannya juga nggak terlalu jauh antara liter sama gram ya, Kak. Jadi kita pakai patokannya itu gram. Untuk air pun kita pakai patokannya gram. Gitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oh iya.
Sama-sama. Ini ada Mas Arif Oktama. Halo, Mas Arif. Arif. Ya, halo, halo. Oh ya, halo. Mas Ya. Arif. Dari Samarinda ya, Mas Arif. Ya. Sebenarnya saya cuma mau nanyakan perihal lebih dengan pasca panen ya. Karena kan pasca panen kan banyak banget variasi, mulai full wash, semi wash, honey, natural. Maka itu nanti akan menimbulkan karakteristik untuk tiap-tiap proses itu berbeda-beda atau hampir sama. Oke, karakteristik dari masing-masing pasca panen ya, Mas. Iya. Nah, kalau misalkan karakteristik ini ada karakter yang berbeda-beda. Kalau full wash ini acidity-nya dia lebih tinggi atau asamnya lebih tinggi. Bodinya lebih ringan. Gitu. Dan kopinya tuh lebih clean. Jadi aftertaste-nya tuh tidak terlalu panjang gitu, Mas. Kalau yang semi wash ini lebih ke herb ataupun spicy. Acidity-nya rendah, bodinya kuat, Mas. Nah, kalau yang natural itu dia bisa menimbulkan rasa-rasa fruity. Itu mungkin timbul di natural. Gitu. Acidity-nya tidak terlalu tinggi. Ya, sama bodinya juga lumayan kuat gitu. Kalau yang honey itu sweetness yang tinggi. Acidity-nya dia balance. Kalau bodinya dia kuat. Gitu. Itu karakter dari masing-masing. Terus lagi itu apa berlaku untuk Arabica dan Robusta juga atau hanya untuk Arabica? Karena kan setahu saya kalau nggak tahu lagi ya, kalau Robusta itu lebih bagus ke natural ya, karena kan dia untuk dapatkan rasa pahitnya ya. Ya. Karena kan tadi ya Mas, Arabica itu nggak, sebenarnya ini bisa dua-duanya. Karakter itu tetap ada. Kenapa Robusta itu kebanyakan natural? Itu dia ya menghasilkan Robusta yang flavornya itu kayak flavor gitu, Mas. Kayak coklat, yang kayak gitu. Bisa keluar di natural. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sudah cukup. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, 2 pertanyaan lagi. Ada Sandy Citra. Ya, Kak. Halo. Hadir, Kak. Oh ya. Mau Dari nanya, mana Kak? nih, Kak? Saya dari Jakarta, Kak. Oh, Jakarta ya, Kak. Ini kan berkenaan dengan manual brew. Saya mau nanya tentang apa saja faktor-faktor yang penting di dalam proses manual brew. Tadi kan dipaparin ini. Kalau misalnya dilihat kan faktor dari itu yang paling penting itu apa? Thank you, Kak. Oke. Faktor-faktor manual brew ya, Kak? Iya, Kak, betul, Kak. Oke. Nanti setelah ini akan ada metode dan teknik ya, Kak. Nanti saya bahas di situ. Oke, Kak. Makasih. Iya, oke. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Ini nggak ada yang dari Denpasar gitu? Ayo dong. Perwakilan 1 Denpasar. Yang mana ya? Oke, nih ada Iputu. Halo. Halo, Kak. Nah, akhirnya ada perwakilan dari Denpasar nih yang bertanya. Ya,
ingin bertanya tentang pasca panen dari honey dan natural. Apakah itu karakteristiknya bisa dibilang sama atau hanya mirip-mirip aja? Soalnya dari segi prosesnya hampir sama gini ya. Kan cuma dihilangkan kulit luarnya, kemudian dijemur, sedangkan kan itu proses musilirnya nanti keresap ke kopinya. Juga natural juga sama. Apakah nanti hasil akhirnya akan sama nanti? Kalau misalkan natural ini dia lebih bervariasi lagi Kak rasanya. Jadi bukan cuma sweetness yang menonjol gitu Kak. Kalau honey itu berarti lebih sweet ya? Lebih nonjolin ke sweet ya? Sweetness-nya lebih menonjol di honey ya? Dibanding. Oh ya. Gitu Kak. Iya. Ya, Oke. itu aja pertanyaan saya. Oke. Makasih. Terima kasih. Yo, sama-sama Kak. Nah, tadi kita udah sesi tanya jawab nih. Terus kita break dulu ya teman-teman sebentar. Saya mau nyiapin alat-alat yang selanjutnya karena selanjutnya ini masuk ke teknik dan metode. Ya teman-teman ya. Jadi saya mempersiapkan dulu nih alat-alatnya untuk mempraktekkan. Oke. Ditunggu teman-teman, jangan keluar dulu. Ya, ini bakal ada prakteknya kok. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih ya sama saya. Ini saya mau masuk ke teknik atau metode seduh ya, metode seduh manual brew. Nah, sebelumnya kita mau apa sih tadi ngomongin green size kan? Nah, itu ada fine, medium, dan coarse. Nah, ini contohnya. Om, kamera. Ya, ini fine, dia halus. Kayak garap meja. Ya. Ya, sampingnya ini medium. Dia lebih kayak pasir. Nah, ini coarse. Kasarnya kelihatan ya. Bedanya ini coarse tuh. Ya. Oke, sebelum langsung praktek, ada satu teknik materi manual brew. Materi teknik manual brew. Bentar ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Nah, ini ada 2 metode manual brew. Ada immersion atau imersi. Next. Ya. Atau imersi. Ya, tadi immersion atau imersi. Dan pour over. Atau biasa dikenal filter kopi. Nah, kalau imersi ini proses penyeduhan kopi yang dimana bubuk kopi terendam seluruhnya dengan air. Contohnya apa sih? Contohnya tubruk, contohnya French press, gitu. Ya. Kalau yang pour over itu biasa dikenal dengan filter coffee, di mana bubuk kopi dilalui oleh air secara langsung atau berkala. Tidak terendam sepenuhnya ya teman-teman. Gitu. Terus kita pengenalan alat nih. Apa sih hari ini nih yang dipakai apa aja? Yang mau kita bikin, yang mau kita praktekin. Nanti saya bakal bikin tubruk. Itu imersi. Ya. Kalau untuk pour over nanti ada V60. V60. Ya.
sama nanti juga sorry. Ini AeroPress. Nanti kita juga bikin pakai AeroPress. Jadi hari ini yang akan saya praktekkan itu tubruk, V60 sama AeroPress. Ya teman-teman ya. Ini sambil nunggu airnya panas, kita timbang dulu kopinya. Ya. Ada kasmaran dari Banjarnegara. Ini saya pakai kopi 13 gram, teman-teman. Air panasnya sudah panas. Tadi gramasinya kita pakai 13 gram. Saya pakai rasio 13 gram. Jadi totalnya berapa? 13 kali 13. Maaf teman-teman, saya pakai kalkulator dulu ya. $169. Ya. Oke. Nah. Suhu saya pakai 92. Ya. Berapa tadi? Airnya 169 ya teman-teman. Baru kita nyalain waktunya. Sampai 2 menit. Kita diamin sampai 2 menit nih. Ya. Nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan ada yang mau nanya, nggak apa-apa nanya aja. Tinggal angkat tangan. Ada yang mau ditanyain apa? Biar kita sambil ngobrol teman-teman. Sambil nungguin, sambil ngobrol juga. Yang tadi diturunin dulu tangannya. Yang belum turun tangannya, turunin dulu tangannya. Turunin dulu tangannya. Baru naikin lagi kalau mau nanya. Masnya mau nanya, Mas? Nggak kelihatan namanya. Mas Sutaryo mau nanya lagi? Kalau belum ada yang mau ditanyain, diturunin aja dulu tangannya, Mas. Ini sambil menunggu waktu 2 menit. Oke. Ada yang mau tanya tentang imersi? Atau lewat chat? Ada chat itu? Waduh, saya kelupaan lagi nih sama sendoknya.
Terima kasih. Saya lupa mulu sama sendoknya. Ya teman-teman, ini 2 menit 10 detik. Teman-teman ada yang mau coba? Kalau nggak mau coba, saya aja yang coba. Oh, nggak bisa coba juga ya. Oke, ada yang mau bertanya? Mas Fahri. Andri. Fandri. Halo? Ini saya keringetan lampu ya. Halo, Mas. Mas Fandri. Halo, Mas Fandri. Ya, halo Kak. Dari mana nih, Mas Fandri? Dari Samarinda, Kak. Samarinda. Oke. Mau bertanya apa nih, Mas? Untuk waktu 2 menit, nunggu 2 menit tadi untuk apa ya, Kak ya? Dia untuk mengekstraksi. Proses ekstraksinya. Seberapa besar proses ekstraksi itu mempengaruhi rasa kopinya, Kak? Gini. Semakin lama semakin enak atau gimana, Kak? Gini, Kak, kalau semakin lama itu kopi makin terekstraksi, Kak. Jadi bisa over ekstraksi gitu. Karena ini imersi kan. Gitu. Dan berpengaruh juga dari green size yang dipakai. Kalau misalkan waktu segala macam itu dari green size yang dipakai juga. Gitu. Gimana, Mas? Oke, Kak, itu dulu. Itu Terima dulu ya. kasih. Oke, ya. Sama-sama. Nih, cobain. Cobain kopinya. Rizal, Mas Rizal. Oh ya, halo Kak. Halo, ya Mas. Mau tanya Kak, untuk green size itu apakah setiap jenis grinder itu mempengaruhi green size atau tidak Kak, seperti itu. Terus untuk setiap kan fine, medium sama coarse itu untuk ekstraksi berpengaruh apa tidak Kak? Apa perbedaan green size dari grinder? Nah, itu apakah setiap grinder mempengaruhi green size gilingan biji kopi atau bagaimana? Itu Kak, sama tadi kan green size-nya fine, medium, sama coarse itu juga mempengaruhi ekstraksi atau tidak? Oke. Ya, pertanyaannya tadi apakah green size itu, perbedaan green size itu mempengaruhi ya? Memang ukuran green size itu enggak semuanya sama gitu, Mas. Ya, biasanya kita kalibrasi dulu nih. Ada yang namanya kalibrasi grinder juga disamakan. Fine-nya semana, mediumnya semana, coarse-nya semana. Biasanya patokannya itu di grinder Latina, biasanya Latina N600. Iya, itu mediumnya di nomor 4, standar gitu. Terus perbedaan masing-masing green size berpengaruh atau enggak kerasa ya? Nah,
berpengaruh, Mas. Kalau green size. Ya, green size itu berpengaruh. Jadi semakin halus, semakin mudah terekstraksi kopinya. Semakin kasar, semakin sulit diekstraksi atau semakin lama ekstraksinya itu berlangsung. Gitu. Nah, selain dari green size juga ada rasio ataupun suhu yang kita pakai. Itu variabel-variabel. Variabel seduh itu seperti itu. Ada lagi? Pertanyaannya, Mas Farid, Suraiman. Halo ya, Mas. Ya. Mau nanya, Mas. Itu tadi untuk manual brew pakai green size apa ya? Mana? Halo? Iya. Ya, untuk manual brew tadi pakai green size apa? Maksudnya? Oh, ini yang saya pakai ya? Ukuran green size-nya kopinya. Oh, ukuran green size kopi. Kopinya ya. Oke, Itu pakai tadi saya apa? pakai. Terus kok nggak pakai blooming tadi, Mas ya? Oh iya. Kalau ada yang pakai blooming, ini kan imersi ya, Mas? Iya. Jadi bisa pakai blooming, bisa juga nggak langsung, Mas. Oh gitu ya. Ya, ada dua sih, tapi lebih umumnya sih juga nggak pakai blooming juga nggak apa-apa. Oh siap. Iya. Ya. Green size-nya, Mas. Green size untuk manual brew. Tadi yang tubruk. Yang tubruk tadi saya pakai medium. Ya. Oh, medium ya. Ya. Siap. Saya tadi lupa. Terima kasih. Ya. Dan saya Mbak, Mas. Oh, sorry. sorry. Gak apa-apa, Mas. Terima kasih pertanyaannya ya, Mas. Ya. Terima kasih. Ada lagi. Ada satu lagi ya pertanyaan. Nanti kita lanjut ke V60 ya. Muhajir, Mas Muhajir. Halo. Halo, Mas. Iya, Mbak. Ini mengenai level roasting ya. Apakah mempengaruhi rasa kopinya kalau di brewing kayak gitu ya? Profile roasting? Iya. Profile roasting. Level roasting tadi. Atau tidak? Ada medium, dark, light. Oh iya. Profile roasting itu berpengaruh, Mas. Nantinya dari profile roasting itu kita nentuin suhu. Gitu. Kalau misalkan fine, kita nggak perlu pakai suhu yang terlalu tinggi. Karena dia sudah halus kan. Jadi proses ekstraksinya itu sudah mudah. Gitu. Ya, kalau misalkan terlalu tinggi suhunya juga khawatir over extract atau pemasakannya berlebih gitu. Ya. Gitu. Kalau misalkan coarse, nah itu bisa pakai suhu tinggi. Untuk pengekstraksiannya yang karena kan dia lebih kasar. Ya kan? Jadi dia diekstrak pakai suhu tinggi agar terekstrak dengan sempurna. Itu. Oke, sip. Ada lagi? Oh, udah ya. Kita lanjut aja dulu ya. Ke V60 ya. Ke selanjutnya ya. Sebelum V60 saya minum dulu ya. Mau kan? Oke. Waduh. Bentar. V60. Ada drippernya. Ada servernya. Ada paper filternya. Bentar ya. Saya mempersiapkan dulu.
Saya di sini pakai 13 gram lagi. Nah, sebelum itu kita basahin dulu paper filternya. Ini juga saya pakai medium. Green size-nya medium, gramasinya tadi 13. Saya mau pakai rasio 15. Jadi total airnya saya hitung dulu lagi ya. Bentar. Saya udah lupa hitung-hitungan. 13 kali 15. 195 ya. Oke. Ini suhu bentar ya teman-teman, saya lagi nunggu suhunya nih. Nanti saya tunggu turun dulu. Saya mau pakai suhu 90. Oke. Pertama kita blooming. Tadi saya pakai 15 gramasinya. Saya blooming di 1:2, berarti 15 kali 2 ya. Sorry, 13 kali 2. 13 kali 2 itu berarti 26. Ya kan ya benar? Ya insya Allah lah ya. Ditunggu dulu selama 30 detik untuk proses blooming itu. Blooming itu apa? Tadi pelepasan karbon dioksida yang ada di dalam roast bean. Gitu. Biar gas-gasnya tuh keluar. Ya. Ditunggu sampai 30 detik. Di situ kita lanjut puring. Saya puring pertama ini berhenti di 100
putus. Ditunggu dulu sekitar 10 detikan sih biasanya sampai air yang ada di dalam itu menyusut. Jangan terlalu kering, jangan juga terlalu basah gitu. Nah, mulai lagi sampai 175. Lalu kita lanjut lagi sampai 195. Dua menit 30 detik. Saya angkat ya. Diaduk-aduk dulu. Supaya karbon-karbon yang tersisa dia keluar. Ya. Ini teman-teman hasil kopinya. Oke. Dia acid, ada sweetness-nya juga, bodinya tipis. Itu. Oke. Ada yang mau bertanya? Francisca itu ya? Iya, Francisca. Francisca. Yang Ya, Kak. saya mau tanya Kak, apakah perbandingan air sama kopi 1:15 gram ini perbandingan pada umumnya atau gimana? Terus ini berlaku untuk semua kopi nggak? Kalau misalkan berlaku ke semua kopi atau enggak, masing-masing kopi itu bisa mengeluarkan titik terbaiknya enggak cuma di 1:15 gitu Kak. Jadi kita juga sebagai pelaku itu ada yang namanya kalibrasi Kak. Gitu. Biasanya melewati proses kita coba dulu, kita cupping, terus kemudian kita kulik tuh Kak. Ini keluarnya di rasio berapa sih, di suhu berapa sih gitu. Jadi nggak harus 1:15 Oh ini? enggak Kak. Enggak Kak. Apa ada ketentuan yang baku apa gimana yang? Pada umumnya itu pakai perbandingan 1:15. Oh. Gitu Oke, umumnya. terima kasih. Iya. Arif, Mas Arif. Oh, Iya Kak. Iya. Iya, karena kan berhubung nggak bisa ngincip ya. Itu Iya. untuk proses manual sama V63 itu apa karakternya hasil yang karakteristik yang keluar bakal beda atau sama aja? Oh, beda Mas. Karakter kopi Banjarnegara ini dengan proses manual dan V60. Ini tadi kan tubruk ya Mas. Ini tubruk ini kan imersi ya Mas. Oke, ya sorry. Ya, imersi ya. Dan ini pour over. Ya. Ya. Nah, ini kan tadi melewati proses perendaman ya. Dan ini masih ada nih ground coffee-nya nih di sini. Ampas ya. Nah,
dia mengeluarkan cita rasa yang sebenar-benarnya. Kita sering bilangnya true brew atau brew yang sesungguhnya. Jadi tidak menghilangkan rasa apapun. Semua karakter rasa itu ada di sini. Kalau misalkan yang V60 ini, misalkan kita nggak terlalu suka sama pahitnya, itu bisa kita minimalisir, gitu. Bisa kita pilah atau bisa kita apa namanya tuh kurangi. Gitu. Gitu, Kalau Mas. untuk yang itu Arabica Banjarnegara, profil roastingnya apa dia tingkatnya, Kak? Ini medium. Oh, medium ya, lebih ke medium ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Saya kena lampu sama air panas jadi keringetan. Ada lagi pertanyaannya? Fauriska. Halo, Fauriska. Iya, halo Kak. Iya. Mau tanya, kalau tadi kan yang pertama pakai metodenya imersi ya tekniknya ya? Yang mana? Yang tubruk? Iya. Yang tubruk. Nah, kalau yang satu lagi tadi namanya pour-over ya? Iya. Nah, biasanya lebih sering umumnya pakainya yang mana? Atau kapan kita harus pakai metode teknik yang satu dan yang kedua gitu? Biasanya kapan? Biasanya umumnya untuk jenis kopi apa aja? Atau kondisinya gimana gitu biasanya? Oke. Gini, kalau misalkan ini perbedaannya kalau misalkan imersi itu dia pakai ampas ya, banyak kan. Jadi kalau misalkan nggak suka pakai ampas, pasti orang lebih milih filter nih, ya kan. Kalau untuk di kedai kopi itu ada pilihan Kak, mau tubruk atau V60 atau mungkin ada alat lainnya, nanti kayak Aeropress atau ada French press, gitu. Terus kalau tubruk bisa jadi ini Kak, jadi cupping singkat. Iya, cupping singkat tuh. Jadi kita tahu rasa aslinya si kopi ini dan kita berubah ke V60 ini bisa, oh ini nih terlalu gini nih, mau dinaikin apanya, misalkan ini kayaknya masih bisa nih lebih sweet. Nah, gimana sih acidnya itu terlalu tinggi nih, harus diturunin dikit kayaknya enak nih. Nah, itu yang kita bisa modifikasi. Gitu. Kalau ini asli jujur, ini bisa dimodifikasi. Gitu. Gitu Kak Fauzi. Ya. Ada lagi? Tadi udah Kakak? Gimana Udah Kak. Iya udah. Oke, terima kasih ya Kak. Makasih Kak. Iya. Sandy Citra. Hadir Kak. Oh ya. Mau nanya lagi Kak. Tadi kan main bloomingnya di 30. Kalau lebih dari 30 itu boleh nggak sih Kak? Gimana? Tadi kan Ya? blooming kan 30. Reklamasi 1:15 ya. Ya. Kalau misalnya mainnya di atas 30 itu boleh nggak? Itu aja sih. Bisa aja sih Kak. Kalau itu bisa aja. Itu dikasih kelenggangan untuk blooming itu sampai 1 menit sih, kurang dari 1 menit. Enggak, maksudnya pas kita nuang air kan tadi 30 ya. 30. Oh, airnya, gramasi airnya ya? Iya. Oh, itu juga. Boleh di atas 30? Bisa Kak. Kira-kira estimasi dari di atas 30-nya itu berapa Kak? Sampai ke 60 biasanya Kak. 60 nggak watery Kak? Bisa sampai 100. Cuma dibanding sampai 100 itu biasanya orang-orang juga kalau nggak pakai 1:2, pakai 1:3 untuk blooming.
Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang Boleh, udah Kak? bertanya, tangannya boleh ditutup. Diturunin. Kok ditutup? Boleh bertanya, Kak? Siapa? Sorry. Dahno dari Temanggung. Oh iya, boleh. Mau tanya apa, Oh ya Mas? Kak, itu tadi kan setelah penyeduhan, kayaknya itu langsung diminum ya. Meh tanya, ini idealnya setelah diseduh itu nunggu berapa menit idealnya biar rasa itu bisa maksimal. Sama nanti kalau kita melayani pelanggan, mulai dari penyeduhan pertama atau pemesanan pertama sampai ke pelanggan itu maksimal berapa menit ya Kak? Maksimal berapa menit? Oke, dari Iya. prepare ya Mas? Iya. Nah kalau misalkan untuk bikin kopinya sendiri, waktu yang umum dipakai itu 2 menit 30 detik. Ya, ini untuk pembuatan V60 tadi. Gitu, paling sekitar itu nggak boleh sampai 5 menit sih Mas buat sampai ke customer sebenarnya. Gitu ya. Kalau untuk ideal waktu V60 itu biasanya 2 menit 30 detik. Atau sampai 4 menit. Gitu. Gimana Mas? Nah, terus itu Kak, setelah penyeduhan itu sarannya nunggu berapa menit? Tadi kan Kakak langsung diminum toh itu. Oh, setelah Itu nggak penyeduhan diendapkan ditunggu dulu. berapa menit? Tadi kan pas tubruk juga ditunggu 2 menit. Nah, terus kalau V60 ini sarannya berapa menit idealnya? Oh, oke. Kalau V60 ini nggak usah Mas. Karena kan ini ditunggu kan karena ini imersi. Ya. Gitu Mas. Kalau ini kan tadi masuknya pour over ya. Jadi airnya lewat ground coffee. Jadi termasuk ke ekstraksi. Gitu. Jadi selesai begini bisa langsung diminum. Kalau yang ini ditunggu dulu. Karena proses ekstraksinya. Kalau ini proses ekstraksinya dari puring ke puring tadi itu Mas. Dari mulai blooming sampai puring. Gitu. Terima kasih. Gimana Mas? Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada. Adam Darmawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Suaranya jelas nggak? Ya, waalaikumsalam. Oh, jelas Kak. Oke, Kakak, mohon maaf, baik ya, sebentar penjelasan. Untuk kopi, saya pernah baca yang kopi botol itu kan tertera 78 derajat Celcius. Sedangkan yang pernah saya baca itu suhu temperatur penyeduhan kopi yang ideal itu 95 derajat Celcius. Gimana Kak? Sorry, pelan-pelan aja Kak. Mohon maaf. Saya pernah lihat Bapak Kak, untuk suhu kopi itu katanya ada 78 derajat Celcius, itu yang paling ideal. Tapi ada literatur yang pernah saya baca katanya itu 95 derajat Celcius. Nah, jika kita menggunakan dua suhu ini untuk satu jenis kopi yang sama, apakah akan menghasilkan rasa yang berbeda, Kak? Rasanya berbeda jika variabel lainnya juga. Kan Kakak tadi nyebutinnya suhu aja ya Kak? Iya, betul. Kan ada variabel lain kayak green size yang dipakai. Gitu. Kalau misalkan yang seandainya kakak biasanya pakai suhu yang berapa nih, Kak? Kalau yang untuk ideal menurut Kakak untuk kopi? Kalau saya malah biasa pakai 90. Untuk green size yang medium. Profile roasting medium juga. Dan dengan rasio 15 biasanya, Kak. Karena saya mau menghasilkan kopi yang balance gitu, Kak. Oh, baik. Oke. Baik, itu aja. Sudah, Kak? Itu aja? Oke, terima kasih. Ada lagi? Egi Arliandi. Mohon maaf, terputus itu sinyalnya. Iya. Iya, mohon maaf terputus-putus. Itu aja Kakak pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Selamat siang. Iya, selamat siang. Bertanya, Iya. seberapa besarkah pengaruh dari variabel kayak green size, suhu, rasio itu terhadap penyeduhan sih, Mbak? Seberapa besar pengaruh? Nah, apa green emang karena size? ya pengaruhnya apa emang harus benar-benar sesuai ideal dari profil roastingnya itu, apa emang sesuai mood kita itu? Apa emang ada teknik-teknik tertentu dalam penyeduhan? Terima Jadi kasih. kalau misalkan green size, suhu, dan lain-lain ya, itu kembali lagi ke kalibrasi kita ya, Mas. Sebenarnya kita sebelum menyajikan kepada customer, itu biasanya kita kalibrasi dulu. Ya, untuk menentukan nih, yang kayak gimana yang akan disajikan ke customer kita gitu kan ya. Nyamannya tuh semana. Kalau dibilang berpengaruh apa enggak, dari green size, rasio, suhu, itu 3 hal yang berpengaruh sih Mas, sama hasil. Saling berpengaruh satu sama lain, gitu. Gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Oh, Mas Nalber. Mas Nalber. Ya, Kak. Halo, Kak. Halo, lagi. Kak, ini mau nanya, tadi ada Iya. satu yang menarik dari yang tadi Kakak lakukan, baik immersion maupun pour over tentang pouringnya Kak tadi. Kenapa Kakak waktu pouring itu seperti membentuk circle gitu, melingkar? Oke. Kenapa membentuk Seperti melingkar? circle? Iya. Kalau biasanya di Swirl ya. kopi-kopi pinggir jalan biasanya kadang dituang aja langsung gitu. Oke. Apakah ada yang berbeda? Terima kasih. Nah, kalau misalkan saya itu biasanya memang diputar. Kenapa saya memutar itu tergantung juga dari drippernya. Kalau V60 ini ada alurnya kan. Ya, saya mengikuti alur itu agar lebih cepat turun ataupun lebih cepat terekstraksi gitu Mas. Jadi ikutin dari alur ini kalau saya gitu ya. Kalau itu yang V60 sorry, itu masuknya juga ke agitasi. Salah satu contoh agitasi itu ya seperti itu. Jadi dia merubah proses pengadukannya itu secara natural. Jadi kalau misalnya dari samping itu, dia nanti keaduk lagi gitu. Kalau yang ini sih bisa juga kok. Kalau misalkan mau langsung, itu juga nggak apa-apa. Kalau mau diputer, itu juga nggak apa-apa Mas. Gitu. Gimana Mas Nalber? Berarti itu kalau untuk yang pour over tadi itu memang ada memang sudah jadi baku ya Kak, harus di circle Iya, karena mengikuti alurnya ini, yang tadi. mengikuti alur dripnya. Dripnya, oh, oke. Mempermudah proses ekstraksi gitu Mas. Jadi, terima kasih banyak ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Sutaryo. Mas Sutaryo. Ini yang dari Indramayu ya? Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, mau nanya. Itu kayak poin-poin yang ngaruh dari kopi itu kan kayak contoh grain size, gramasi segala macam, dan itu kan ada di poin air ya. Kita nanya soal air. Karena kan ada kayak istilahnya beda pH itu ngaruh sih dari origin tersebut gitu. Apakah kita kayak misalkan
Sorry Mas, boleh diulang pertanyaannya? Ya, itu beberapa kayak penyedot kopi kan faktor kayak lebih ke grind sama dos juga kayak ngaruhi ke kopi itu kan. Iya. Dan salah satunya ada di air. Iya, kenapa air? Air kan itu harus nyesuaiin dari karakter si kopi itu apa gimana kan kayak ada kadar pH-nya beda dan lain sebagainya. Oke. Kalau air itu akan dibahas di tahap lanjut ya, Kak. Oh iya. Ini Siap. saya yang basic, Kak. Yang basic, yang umumnya tahu. Kalau untuk pH air dan lain-lain itu masuknya udah ke advance soalnya. Itu, Kak. Baik, Kak. Ya. Terima kasih. Sama. Oh iya. Masih ada yang bertanya? Sudah ya? Nanti ini satu lagi saya mau bikin Aeropress. Tapi saya panasin dulu airnya. Saya kelupaan satu. Ini jam masih cukup untuk bikin Aeropress ya? Nanti ya teman-teman ditunggu dulu sembari nunggu air yang agak panas. Kita giling dulu aja kopinya. Nah, ini bagian dari Aeropress. Ini buat nanti nekennya. Ini untuk waduh. Saya butuh tempat lagi nih ternyata. Oke. Tunggu airnya panas dulu ya teman-teman. Ini filter Aeropress. Saya mau basahin dulu.
Oke, tadi ground coffee-nya udah digiling, itu juga 13 gram saya pakainya. Nah, saya mau pakai rasio 15 lagi ya. Ini tadi medium to fine. Saya langsungin ke 195. Cukup nggak? Oh, cukup teman-teman. Dan saya aduk dulu nih. Saya aduk sekitar 10 detik. Ya. Oke. Ini saya diemin dulu. Untuk proses ekstraksinya. Ya. Sekitar 1 menit aja, guys. Kalau saya ini. Ya. Kita tekan ya, guys. Oke. Sudah jadi nih. Aeropress-nya. Saya tadi diemin 1 menit sih. Terus tadi di proses penekanannya itu selesai di 2 menit. Guys, hasilnya. Gitu. Untuk bikin apa ini namanya aeropress. Ya. Ini teman-teman. Oh ya, di materi itu juga ada sedikit resep yang mau nyoba juga dipersilahkan sih kalau misalkan mau nyobain. Itu ada resep untuk tubruk, Vietnam drip, V60, itu kayaknya. Aeropress nggak ada kebenaran di materinya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita
Oke, ada. Dona Fitria. Halo Kak. Halo Kak. Kak mau tanya Ya. dong. Kalau Aerofresh itu buat kopi apa aja ya? Gimana? Sorry. Untuk Aerofresh itu kopinya kopi apa aja? Semua jenis Aeropress. kopi atau ada minimalnya gitu? Ada apanya? Sorry. Ada spesifiknya? Oh, Misalkan enggak, cuma Kak. bisa Arabica aja atau Bisa, apa? bisa kalau kakak mau Arabica bisa. Ini salah satu alat seduh aja sih, alat seduh manual brew ya Kak. Jadi Oh, kalau misalkan kakaknya adanya Robusta, adanya Aeropress, bisa juga tuh Kak. Pakai Aeropress terus kasihin susu. Untuk Itu mah besok aja biarin. Ada espresso base. Gitu. untuk tesnya gimana Kak? Ya. Lebih ke apa gitu? Oh, Kalau kalau pakai tes. Aerofresh. Kalau tes dia lebih gimana ya? Dia bodinya sih Kak lebih naik ya Kak. Karena kan kalau dia itu tadi gabungan tuh Kak dari imersi sama prover gitu. Itu lebih enak ya? Kalau kakaknya suka kopi-kopi body, itu lebih enak. Atau Oke, kakak itu coba, aja. kakak Makasih ya Kak. lebih suka karakter yang kayak gimana gitu. Nah, Iya. Terima kasih Kak. Fauriska. Kak Fauriska. Kamu nanya lagi dong. Iya. Kalau untuk penggunaan alat seduh manualnya itu ada ketentuannya nggak untuk standar atau green size coffee-nya? Untuk penyeduhan yang mana Kak? Manual brew. Iya. Green size. Untuk V60 atau yang Aeropress green size kopinya. Ketentuan ya. Ketentuan green Atau size. standarnya Standar biasanya gimana? green size itu kita sendiri sih Kak yang iniin. Palingan standar green size tuh mulailah bermain di medium. Ya, itu lebih aman. Gitu Kak. Oke, tapi kalau untuk tadi kan bisa pakai V60 atau Aeropress. Kalau untuk rasionya sama, terus jenis kopinya sama, terus green size-nya sama, itu ada beda rasanya nggak? Dengan metode V60 yang satu Aeropress sama itu ya, sama Iya. V60 ya? Dengan dengan time brew-nya juga sama? Iya. Oke. Beda Kak. Oh, tetap beda? Iya. Meskipun rasionya sama? Rasionya sama, beda. Tetap beda. Karena yang satu itu kan prover ya Kak. Kalau yang ini ada imersinya Kak. Kalau yang Aeropress. Bedanya di mananya tuh Kak rasanya? Apa? Nah, kalau misalkan di Aeropress itu biasanya bodinya lebih keluar Kak. Karena ada imersi tadi. Ya kan? Jadi bodinya ini ada proses perendamannya. Oh iya, yang Jadi itu tadi. dia yang menghasilkan body itu juga. Dan sweetness-nya juga lebih ada. Gitu. Kalau emang kakaknya suka yang body, kakak bisa coba ke Aeropress. Walaupun di V60 juga bisa. Kita bikin bodinya keluar juga. Dengan variabel yang ada yang kita rubah gitu. Kalau sama-sama itu rasanya beda. Dia lebih bold yang Aeropress. Nah, kalau di V60 tadi, kalau supaya dia lebih bold gitu, variabelnya apanya biasanya Kak yang dinaikin atau diturunin? Variabel, ganti aja satu variabel Kak biasanya. Apa Kalau tuh misalkan biasanya? ada 4 variabel nih, diganti aja satu.
Jadi kakak bisa pilih nih antara grain size, rasio, suhu, gitu. Oke. Kakak pilih salah satu, tapi yang 3 ini dikunci, yang satu ini dikurangi atau dinaikin gitu bisa. Oke, makasih Kak. Iya. Rizal Andina. Ini berapa pertanyaan lagi berarti? Ya, terima kasih Kak. Iya. Tanya lagi. Iya, nggak apa-apa Kak. Untuk V60 tadi itu kan ada pouring. Untuk pouringnya itu kan kakak tadi bagi berapa kali tadi lupa, 3 ya? 3 kali pouring. 3. Nah itu kalau kita dibikin 5 kali atau 4 kali pouring itu bisa apa enggak? Terus pouring itu ada ketentuannya enggak Kak? Terutama di menitnya seperti itu. Pouring di menitnya. Ketentuan pouring di waktu ya. Gitu. Sebenarnya bisa kalau misalkan 5 kali pouring. Itu bisa. Kembali lagi ke variabel. Jadi pasti ada variabel yang dirubah nih. Ya Kak. Kalau misalkan mau 5 kali pouring gitu, harus ada yang dirubah. Misal grain size-nya. Atau misal suhunya yang dirubah. Itu bisa. Gitu. Standarnya sih 2 atau 3 sih Kak kalau misalkan pouring. Tapi bisa lebih. Kalau kakaknya mau itu bisa. Terus apa tadi, time patokan waktu ya? Iya. Oke, patokan waktu per masing-masing pouring berarti. Iya. Nah, oke. Patokan waktu nggak ada patokan sih Kak. Jadi setelah pouring itu ditunggu aja sekitar 10 detikan. Itu biasanya air sudah mulai menyusut. Nah, mulai pouring lagi itu di saat air sudah kelihatan ground coffee-nya. Jangan terlalu kering ataupun jangan terlalu terendam gitu air kopinya. Ground kopinya. Nah, itu baru mulai pouring lagi. Gitu. Berarti kalau semuanya ngambil 3 menit nih Kak. Itu nanti kita ngambil semuanya 3 kali pouring. Itu bisa ya 60 detik, 100 1 menit gitu. Bisa seperti itu ya? Diusahakan tidak sampai beans-nya kering Kak. Yang ada di dripper itu. Jadi biasanya 30 detik itu kan untuk blooming gitu kan. Nah, setelah itu pouring. Pouring itu juga bisa makan waktu sekitar 10 detikan, 20 detik gitu. Nah, diemin dulu sekitar 10 detik. Sampai dibuang. Ground coffee ini jangan terlalu kering banget Kak. Jangan juga terlalu tenggelam. Nanti kalau misalkan kering banget dia bisa dry gitu rasanya. Kalau untuk yang di Aeropress sama V60 itu apakah kalau kan juga kita pakai pouring nih kalau di Aeropress kadang itu apakah akan mempengaruhi aftertaste-nya atau enggak? Itu aja sih, itu pertanyaan terakhir. Gimana? Biasanya di Aeropress kan seperti itu akan mempengaruhi aftertaste-nya apa enggak? Di Aeropress pakai pouring mempengaruhi rasanya atau tidak ya? Pakai pouring ataupun nggak pakai pouring itu di Aeropress nggak beda sih Kak. Gitu. Karena kan tadi juga saya pakai stick ya. Itu juga proses agitasi saya. Gitu. Jadi saya agitasinya dengan menggunakan stick ini. Ada juga mungkin tadi yang kakaknya bilang pakai pouring, ya kan? Itu juga termasuknya agitasi, ya kan? Itu sama aja Kak. Terima kasih Kak. Iya. Pertanyaan terakhir ya kalau misalkan ada yang mau nanya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi sampai di sini. Sampai berjumpa di Jakarta
Pokoknya kalau misalkan tadi masih ada pertanyaan sekitar proses pasca panen, jenis-jenis kopi, itu usahakan untuk lolos sampai ke Jakarta. Karena nanti di Jakarta kita bakal main ke kebun. Jadi bisa lebih banyak lagi bertanyanya. Ya, oke. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman. Selamat siang, terima kasih. Dah. Terima kasih.